Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dengan saya di channel Mr. COI, channel pembelajaran buat siswa SMK. Khususnya siswa SMK Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri Karangpocong. Terutama untuk kelas 12. Baik kelas 12 BDP 1 maupun kelas 12 BDP 2. Selamat belajar, kita bertemu kembali tetap dalam pembelajaran jarak jauh. Ini adalah channel pembelajaran. Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi. Satu hal yang dapat kita lakukan, tetap kita konsen, kita fokus untuk belajar satu hari untuk bisa menambah satu ilmu. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi yang sudah disampaikan di awal, di mana kita sudah membahas tentang pengoperasian alat bantu verifikasi. Nah, di awal kita sudah membahas tentang apa itu alat bantu verifikasi, kemudian bagaimana cara melakukan verifikasi uang secara manual dengan menggunakan 3D, baik uang pecahan 5.000, kemudian 10.000, uang pecahan 20.000, uang pecahan 50.000, dan uang pecahan 100.000. Nah, tentunya kalian sudah memverifikasi semua dan sudah mengenali baik dengan cara dilihat, kemudian diraba maupun diterawang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas tentang bagaimana petunjuk pengoperasian untuk mesin banknote counter atau alat bantu verifikasi. Nah, tentunya untuk mesin ini nanti pada pertemuan tatap muka akan kita jelaskan bagaimana lebih konkretnya kita mengoperasikan. Ya, mudah-mudahan uh, pada bulan depan khususnya kita sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka. Ini lagi kita lakukan verifikasi dan persiapan-persiapan untuk pengusulan izin pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan nanti kalau semua persyaratan sudah kita ajukan, kita mendapat rekomendasi, mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maupun dari Satgas COVID Kabupaten, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita tetap untuk fokus belajar dengan pembelajaran jarak jauh yang nanti bisa kalian buka linknya pada channel YouTube Mr. COI. Langsung saja kita untuk membahas tentang petunjuk pengoperasian mesin banknote counter. Tahapan awal adalah tahapan persiapan. Untuk tahapan persiapan, pertama adalah harus kita lakukan. Pertama, masukkan stiker kabel ke dalam soket stop kontak. Ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, jika telah memiliki display eksternal, hubungkan ke konektor di belakang mesin. Jadi nanti karena display itu ada dua, yaitu display eksternal dan juga display yang include langsung pada mesin itu. Nah, ini nanti bisa dikoneksikan. Yang ketiga, hidupkan tombol switch. Dan yang keempat, display penghitung dan display preset akan menunjukkan angka 0 pada posisi normal. Selanjutnya, petunjuk pengoperasian untuk pengecekan kondisi fisik uang kertas. Jadi, hal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan verifikasi atau mengoperasikan mesin banknote counter ini, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah setelah melakukan persiapan, kita yang kedua melakukan pengecekan kondisi fisik uang terlebih dahulu. Pertama, uang yang ditambal dengan kertas putih. Yang kedua, uang yang pernah tercuci. Ya. Yang ketiga, uang yang terkontaminasi parah, contohnya tertumpah tinta. Kemudian uang yang rusak. Nah, ini adalah hal yang harus dicek, pastikan bahwa uang yang akan kita verifikasi tidak tercantum dalam kategori yang 4 ini. Ada
tambal dengan kertas putih, ada uang yang pernah tercuci, kemudian ada uang yang terkontaminasi parah, contohnya terkena tumpahan tinta, kemudian ada uang yang rusak. Nah, itu adalah petunjuk untuk pengecekan kondisi uang kertas. Selanjutnya petunjuk pengoperasian. Penghitungan cepat. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan nyalakan powernya dan matikan semua LED yang berfungsi mendeteksi uang palsu. Buatlah tumpukan uang kertas dengan nilai yang sama. Artinya, uang kertas yang akan dihitung itu pecahannya harus sama, usahakan. Jadi kalau yang 20.000, 20.000, yang 10.000, 10.000. Kemudian yang 100.000, 100.000, 50.000, 50.000, jangan dicampur. Lalu letakkan dalam tempat pengisian uang yang disebut dengan feeder. Ya. Yang ketiga, mesin secara otomatis akan menghitung uang. Jadi nanti langkah yang ketiga, itu nanti uang akan secara otomatis akan terhitung. Yang keempat, setelah semua uang kertas dalam feeder diangkat, jumlah yang ditunjukkan dalam kotak display dan preset display pada mesin penghitung adalah jumlah uang yang sebenarnya. Keluarkan uang dari pegangan uang. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan batch counting, yaitu sistem penghitungan di mana uang yang sudah diketahui jumlah lembar kertas uangnya, tetapi hanya ingin memastikan, memvalidasi jumlah tersebut dengan menggunakan intelligent banknote counter. Angka batch dapat dipilih dari rank 1 sampai dengan 999 atau 1000 ya. Cara melakukan batch counting adalah letakkan uang di binder uang akan dihitung secara otomatis. Jika uang diletakkan di holder uang dan angka yang sama dengan yang ada di angka batch, maka mesin akan berhenti secara otomatis. Yang ketiga, jika ingin mengulang batch counting, ambil kembali uang dari holder dan mesin secara otomatis akan mengulang pengoperasian di atas. Caranya tinggal diambil tadi, dinaikkan lagi, ditaruh di feeder. Nah, jadi Bapak belum sempat untuk membuat tutorial. Insya Allah besok akan dibuatkan tutorial langsung simulasi cara menghitung uangnya ya. Yang akan ditunjukkan. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi yang ada pada mesin banknote counter tadi. Pertama ada fungsi infrared atau infrared function. Fungsinya adalah untuk memeriksa tinta inframerah yang terdapat dalam uang kertas yang sedang dihitung. Cara pengoperasiannya, tekan tombol IR. Ini artinya infrared. Sehingga nanti LED itu akan menyala. Yang kedua adalah fungsi ultraviolet atau UV. Ya. Fungsinya adalah untuk memeriksa tinta ultraviolet yang terdapat dalam uang kertas yang sedang dihitung. Jadi keunikan atau kelebihan daripada kertas uang itu salah satunya adalah mengandung tinta UV ya. Yang ini tidak didapatkan di kertas-kertas yang lain. Cara pengoperasiannya, tekan tombol UV, kemudian LED akan menyala aktif. Yang ketiga ada fungsi magnetis, magnetism function. Fungsinya adalah memeriksa tinta magnetis. Jangan dikira bahwa itu tidak mengandung tinta magnetis, bahwa kertas uang itu adalah mengandung tinta magnetis ya dalam uang kertas yang sedang dihitung. Cara pengoperasiannya sama, tekan tombol MG, kemudian LED akan menyala aktif. Sehingga tombol-tombol ini UV, LED, ID sama apa namanya magnetis itu harus dinyalakan supaya nanti bisa mendeteksi tiga-tiganya. Kemudian pendeteksi lebar uang. Jika tumpukan uang yang dihitung mempunyai lebar yang berbeda, maka mesin akan berhenti ketika menemukan uang yang lebarnya tidak sama. Lampu akan berbunyi dan edge akan ditunjukkan di display preset. Ya, ini juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran tentang fungsi-fungsi daripada tombol yang ada pada mesin
bank note counter. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya ya. Sedikit tapi bermanfaat, bisa dipahami dan bisa diterapkan. Sekian saja, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.